Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum membagi waris. Yang kedua adalah utang piutang. Jadi harta yang ditinggalkan oleh almarhum sebelum dibagikan harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk membayar utang. Jika utang tersebut tidak dibayar terlebih dahulu, maka akan menjadi beban baik bagi muaris di akhirat kelak ataupun bagi ahli waris. Kecuali kalau yang punya utang itu menyedekahkan tentu saja. Karena Rasul bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya hingga dibayar. Ini hadis riwayat Imam Syafi'i, wafat 150, wafat 204, Ibnu Majah 207, 275, At-Tirmidzi lahir 209, 279 wafatnya, dan Al-Hakim, Muhammad Al-Hakim yang wafat 405. Dan kata Al-Hakim itu ada hadisun sahih ala syarti syaikhaini walam yahrojah. Hadis ini sahih, memenuhi syarat Bukhari Muslim walaupun berdua itu tidak meriwayatkan. Ini dalam Al-Mustadrak ya, dalam berkomentar seperti itu, juz 2 halaman 32, Muhammad Al-Hakim. Maka itulah salah satu makna dalam beberapa ayat yang seperti saya bahas pada prinsip-prinsip pembagian waris, ditegaskan mimba diwasiyatin yusi biha audain. Jadi pembagian waris itu setelah memenuhi wasiat ya, dan utang piutang, membayar utang. Jadi kalau ternyata utangnya lebih besar dari warisan, ya wayahna we ahli waris nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kalau ternyata utangnya lebih besar dari warisan, ya bagi-bagi utang gitu ya. Makanya kalau tidak mau bayar utang almarhum, baik-baik kepada yang punya piutang. Karena kan utang itu bisa lunas, yaitu dengan dibayar sesuai perjanjian, kemudian dianggap lunas. Dianggap lunas itu bisa oleh perjanjian mereka, kalau meninggal itu lunas, bisa juga oleh hukum ya, aparat hukum. Jadi karena perselisihan, kadang-kadang kan sekarang mah walaupun sudah dibayar, anggerwe ditagih ya, apalagi kalau ojol atau kartu kredit. Kartu kredit itu kadang-kadang walaupun sudah dibayar, anggerwe debt collector menagih, padahal sudah lunas. Jadi banyak sekarang mah ulah manusia. Masalah utang piutang itu dicari. Nggak tahu kok data utang piutang itu bank itu apa memberikan kepada debt collector atau kepada siapa, sehingga kok kalau pernah punya utang tuh diketahui gitu oleh debt collector walaupun sudah lunas, terus saya didatangkan ke rumah. Ya itu tentu saja kan bahayanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.